Jelas Kang Hendy ya suaranya? Jelas, jelas, jelas. Ya, oke. Siap. Terima kasih ya. Nah, itu teman-teman, alhamdulillah saya eh, dulu sebagai guru honorer itu kurang lebih 2 tahun ya ngajar di sekolah swasta di SMK di Singaparna. Nah, sedikit bercerita nih dulu sebelum materi ya. Dulu saya 2 tahun itu ngajar ya alhamdulillah dengan apa ya dengan honor yang luar biasa teman-teman ya. Honornya itu luar biasa itu di bawah gaji presiden ya. Di bawah gaji presiden yaitu kurang lebih 250.000 per bulan dan dibayar 3 bulan sekali. Coba bayangkan teman-teman ya dengan gaji 250.000 ya untuk apa istilahnya kehidupan sehari-hari pun itu memang sebetulnya nggak cukup ya. Nah, selebihnya saya itu coba cari sampingan-sampingan, usaha-usaha sampingan ya. Salah satunya saya pernah juga jualan barang-barang elektronik ya, jual apa handphone, TV dan lain-lain. Pokoknya yang bisa saya eh, bisniskan saya jual gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, kurang lebih 2 tahun saya berkarir di dunia pendidikan. Ada salah satu teman ya yang luar biasa yang masih muda menawarkan bisnis di mana bisnisnya itu menurut saya pribadi dulu itu tidak apa ya tidak percaya ya bisnisnya. Karena apa? Karena nawarin ke sayanya itu langsung to the point. To the pointnya gimana? Kang Andi pengen dapat mobil nggak 1 bulan? Nah, di pikiran saya mana mungkin ada bisnis yang sebulan bisa dapat mobil. Nah, kira-kira siapa yang nawarinya? Yaitu Kang Dani Abdul Ghani. Ya, saya sangat berterima kasih juga ke Kang Dani Abdul Ghani. Awalnya saya tidak percaya, ya, tidak yakin. Apalagi dengan kondisi Kang Dani itu lagi punya hutang, ya. Kang Dani Abdul Ghani itu lagi punya hutang, nawarin peluang usaha bisa dapat mobil 1 bulan. Nah, mana mana ada orang yang percaya gitu kan. Nah, saya pribadi pun sama seperti itu. Pasti Bapak Ibu juga sebelum-sebelumnya ada yang belum percaya dengan bisnis ini ya. Nah, tapi saya mencoba nggak langsung bergabung karena orangnya itu main-main logika, percaya nggak percaya gitu. Saya lihat perkembangannya. Tapi luar biasanya Kang Dani itu yang saya salut sampai sekarang itu modal keyakinannya. Kang Dani setiap hari istilahnya itu di diyakinin terus di follow up di broadcast dan lain-lain. Kadang saya sedang ngajar di sekolah ya, saya ngajar di sekolah Kang Dani itu nelpon, Kang Andi gimana nih bisnisnya? Ya udah sok Kang Dani aja, nanti saya kalau udah dapet hasilnya baru saya gabung gitu kan. Nah seperti itu saya ke Kang Dani hampir 1 bulan ya lamanya. Tapi setelah Kang Dani kurang lebih seminggu ya seminggu mau dapat mobil cash. Alhamdulillah tuh di situ saya mulai mulai melihat oh benar juga nih pergerakan setiap hari saya lihat postingan di Facebook di Instagramnya ternyata benar-benar menghasilkan juga nih. Nah tibalah Kang Dani Dembus mobil kurang lebih 40 hari di situ mulai saya tuh yang tadinya ragu yang tadinya nggak yakin mencoba pengen yakin. Nah Alhamdulillah pas begitu Kang Dani tembus mobil saya mencoba yang tadinya Kang Dani terus-terusan nelpon saya, nge-follow up saya, malah kebalik jadi saya yang nelpon Kang Dani. Dan alhamdulillah dengan kurang jelas ya, suaranya jelas nggak? Kurang jelas. Coba Kang Hendy suaranya Ada jelas, jelas. jelas. Oke. Nah, jadi alhamdulillahnya pas di situ saya coba memahami bisnis ini dan alhamdulillah ya bagus juga menurut saya nih bisnisnya. Tapi di sisi lain potensi bisnisnya bagus, di sisi lain modalnya belum ada. Nah, pasti Bapak Ibu juga sama ya. Bapak Ibu juga sama eh, apa mengalami hal seperti itu. Nah, buat Bapak Ibu mohon maaf nih ya, suaranya kurang jelas kalau misalkan ada yang kurang jelas atau putus-putus. Kebetulan saya sedang istilahnya sedang silaturahmi di wilayah pedalaman nih di base camp tim saya di wilayah Tasikmalaya ke pedalaman. Mungkin sinyal kurang bagus, tapi mudah-mudahan ya bisa dipahami buat teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, setelah itu saya coba pahami dan saya cari modal ke sana kemari. Ternyata alhamdulillah dapat modal dari sebuah pinjaman ya. Sebetulnya saya apa kurang begitu suka ya minjem-minjem karena harus balikin uangnya gitu. Tapi karena mungkin saya melihat kondisi saya pribadi butuh istilahnya itu butuh kemajuan, pengen merubah kehidupan, punya sebuah impian dengan potensi bisnis ini, ya saya usahakan meskipun minjem ya saya paksakan demi kemajuan saya pribadi dan orang lain gitu. Ternyata alhamdulillah dapat modal, saya coba bergabung ya. Saya bismillah, mudah-mudahan ini jajan rezeki. Nah, setelah bergabung, alhamdulillah ya, saya nggak langsung bisa jalan, tapi saya coba pelajari dulu nih, bagaimana teknis produknya, bagaimana cara promosinya. Saya lihat dulu. Sebulan saya nggak langsung dapat bonus, teman-teman. Pasti di sini juga sama, ada yang 1 bulan belum dapat bonus, 2 bulan. Nah, saya 1 bulan di awal belum dapat bonus sama sekali. Karena apa? Karena saya itu pengen lihat dulu, simak dulu, oh seperti itu. Ya, tapi alhamdulillahnya teman-teman, setelah saya mencoba belajar ya, mengikuti arahan dari kata Kang Dani harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Coba kalau misalkan Kang Andi belum bisa prospek, Kang Andi cukup ajak aja teman-teman Kang Andi. Nah, saya coba ngikutin arahan Kang Dani nih. Saya ajak aja teman-teman yang kenal ke rumah Kang Dani ataupun ke mentor-mentor saya, ke Kang Isan gitu kan. Nah, setelah Kang Dani bantu jelaskan, Kang Isan bantu jelaskan, alhamdulillah ya, belum ada yang bergabung. Tapi di situ saya berpikir, saya di awal ditekankan sama Kang Dani itu, Kang Andi, jangan dulu fokus ke hasilnya. Yang paling penting tugas Kang Andi aja jalankan. Tugas dan tanggung jawab Kang Andi sebagai reseller jalankan. Berarti apa saja tugas tanggung jawabnya? Nah, yang pertama saya coba ya tulis 100 daftar nama karena dulu waktu eh, Kang Dani tembus mobil dan waktu merintis SSB ini belum ada online, belum ada promosi, belum belum rame lah promosi di online. Kita dulu offline dulu, teman-teman. Dulu offline dulu, saya coba ajak teman-teman saya, guru-guru yang ngajar, saya coba tawarkan. Ada kurang lebih 7 guru, 8 guru ya, yang saya coba tawarkan karena saya diarahkan Kang Dani, coba tawarkan dulu orang-orang terdekat gitu. Orang-orang terdekat ternyata ada 8 orang guru, saya coba tawarkan, ternyata nggak langsung bergabung. Ya, nggak langsung bergabung, tapi ada 2 orang yang positif. 2 orang yang positif. Nah, setelah itu kurang lebih 1 hari 2 hari, 2 orang yang positif ini alhamdulillah langsung bergabung. Nah, di situ saya mulai tambah yakin karena apa? Sebulan lebih saya baru dapat bonus, teman-teman. Nah, itu. Jadi intinya teman-teman di sini pas pertama bergabung ya, pas pertama bergabung, saya pribadi itu apa? Tidak langsung promosi ya, tapi saya coba pahami dulu. Ya, pahami dulu apa tentang knowledge produknya seperti apa, target pasarnya apa. Yang kedua, saya coba pelajari sistemnya. Karena apa? Di pikiran saya itu dulu, kalau misalkan saya belum paham sama sekali, langsung saya tawarkan, pasti banyak penawaran pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Calon reseller pasti banyak nanya. Sedangkan ilmu saya, pemahaman saya belum ada. Nah, saya coba pelajari teknologi produknya, produk apa saja yang harus saya kuasai gitu. Nah, ternyata setelah saya kuasai salah satu produknya, nah, saya coba tawarkan langsung. Nah, di situ saya masih ngajar sambil jual beli barang elektronik. Nah, pas saya jual beli barang elektronik, ya, COD-an namanya, ya, saya coba tawarkan nih produknya. Pak, ini ada produk bagus. Bapak setiap hari kalau misalkan ngisi bahan bakar, berapa liter atau habis berapa rupiah? Ya, kurang lebih misalkan ada yang 30.000, 50.000. Nah, saya mulai itu belajar belajar mencoba memberanikan diri untuk apa? Untuk mau eh, menawarkan produknya. Nah, ada 1 2 orang yang pengen coba dulu produknya. Ada yang beli 2 butir Eco-Racing, 5 butir, 10 butir, sampai ada yang langsung beli 1 box. Nah, di situ wah, ini lumayan juga untungnya. Karena apa? Dulu sama Kang Dani itu nggak diajarkan sistemnya bahwa di bisnis ini itu ada potensi, ada bonus sponsor, ada bonus leadership, ada reward dan lain-lain. Saya nggak dikasih tahu. Yang paling penting tugas Kang Andi mah coba ajak aja teman ke sini atau misalkan kalau bisa jual produk, nah itu keuntungannya.
Nah, pikiran saya yang penting saya mah jualan aja di awal itu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya lihat di grup-grup itu kok ada yang dapat bonus, ada yang dapat ini. Saya tanya ke Kang Dani kok bisa dapat ada bonus sponsor itu apa? Nah, setelah Kang Dani coba jelaskan, ternyata oh ternyata bisa mudah juga nih. Bisa mudah maksudnya bisa dijalankan di mana saja. Kita bisa dapat bonus sponsor ataupun di luar jualan produk. Gitu. Nah, saya mencoba apa namanya belajar prospek ya, menjalankan sistemnya. Ternyata alhamdulillah ada salah satu guru, apa dua guru langsung bergabung. Nah di situ saya baru dapat bonus sponsor, ya baru dapat bonus sponsor. Wah, kayaknya kalau besok saya coba ajak dua lagi, lumayan juga tuh, ya lumayan juga. Nah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, ya kurang lebih saya benar-benar fokus ya, karena dulu itu saya masih ngajar, ngajar dan juga jalankan bisnis ini. Jadi bisnis ini itu dijalankan bisnis sampingan. Tapi capek juga karena harus bisa memanage waktu ya, mengatur waktu. Jam 7 sudah harus berangkat sekolah, jam 4 sore harus udah baru pulang. Nah, jam 4 berarti saya setelah pulang dari sekolah harus menjalankan bisnis ini. Setiap hari seperti itu, lama-lama capek juga ya. Belum lagi ada tugas ya dan lain-lain. Nah, setelah itu teman-teman, saya coba ngobrol sama Kang Dani. Kang Dani, kalau gini terus saya capek. Kira-kira ada masukan nggak dari Kang Dani? Ternyata Kang Dani ngasih masukan. Kang Andi, kalau misalkan Kang Andi serius, mau fokus, mau benar-benar memaksimalkan bisnis ini, ya udah sok fokus aja, ya fokus aja. Mau di dunia kerja ataupun di bisnis ini. Tapi saran saya lebih bagusnya fokus di bisnis ini. Jadi Kang Andi harus mau meninggalkan pekerjaannya. Nah di situ saya ragu, Wah, kalau misalkan saya fokus ya di bisnis ini, saya belum tentu juga bisa dapat hasil, dapat bonus dan lain-lain. Sedangkan bisnis apa pekerjaan utama saya itu udah pasti setiap bulan dapat gaji 250.000 gitu. 2 hari saya berpikir terus, ternyata saya berpikir karena saya lihat Kang Daninya ya, keyakinan Kang Dani, ketekunan Kang Dani, keseriusan Kang Dani, ya saya Bismillah di situ. Ya udah Bismillah lah, saya coba untuk uh, benar-benar fokus ngobrol ke Kang Dani. Kang Dani, saya Bismillah hari ini mau resign. Itu kurang lebih 1 bulan lebih lah dari pas pertama saya gabung ya. Saya udah gabung 1 bulan setengah, saya mencoba untuk resign. Bismillah. Nah, pas saya coba resign, ternyata ada trouble, teman-teman. Trouble-nya apa? Ada keluarga saya yang tidak mendukung bisnis ini. Ya, saya sama kakak saya itu wah, dijelek-jelekin lah, sampai dibully gitu. Karena mungkin eh, keluarga saya ada yang udah pernah bisnis jaringan, mungkin ada yang tidak ada hasilnya atau gimana gitu. Pokoknya ngebully saya, ini saya. Ternyata alhamdulillah saya dengan keyakinan saya terus saya paksakan sampai keluarga saya ada yang ngeblokir WA saya, ada yang nggak nanya-nanya ke saya. Tapi ada salah satu keluarga saya yang memberikan keyakinan dan memberikan support ke saya, ya. Alhamdulillah di situ saya mulai mencoba untuk serius. Saya bahwa saya harus bisa meyakinkan eh, keluarga saya dengan hasil di bisnis ini. Dan di situ saya udah mulai fokus, ya. Bismillah saya fokus, saya resign dari dunia pendidikan dan alhamdulillah kurang lebih hampir 2 bulan setengah, ya. Saya fokus 1 bulan benar-benar maksimal. Saya pengen membuktikan ke keluarga, terutama ke keluarga, ya. Sebelum ke teman, ke kerabat, saya ke keluarga dulu pengen ngebuktiin gimana caranya saya harus tembus secepatnya ambasador. Dan alhamdulillah kurang lebih 2 bulan setengah saya tembus new ambassador, ya. Dan di situ mulailah saya istilahnya dapat ambasador tersebut. Nggak saya belikan motor, tapi saya coba uang dari reward new ambassador ini saya coba umrohkan orang tua, ya, orang tua. Nah di situ keluarga mulai mulai yang tadinya ada yang ngeblokir, ya, salah satu keluarga saya yang tadinya jarang nanya udah nggak nanya-nanya lagi, mulai menanyakan
Itu dari mana uang tersebut bisa mengumrohkan orang tua. Nah, saya mulai pertegas, nah ini bisnisnya yang kemarin, yang beberapa bulan sebelumnya apa nggak percaya dengan bisnis ini, nah saya buktikan dengan itu, dan alhamdulillah mulai tuh keluarga saya merespon positif. Nah, tapi di situ saya nggak apa nggak fokus di situ saja. Saya gimana caranya harus secepatnya tembus achieve Star Ambassador atau uang mobil 150 juta gitu. Nah itu. Jadi saya fokus aja di situ, nggak lihat kanan kiri. Banyak teman-teman saya yang menghujat, banyak istilahnya apa tetangga-tetangga saya, ya, ada yang alumni-alumni teman sekolah juga yang ngebully, bahkan ada yang ngebuang produk-produk saya. Nah, saya nggak hiraukan. Yang paling penting kata Kang Dani, Kang Andi mah yakin, jangan lihat kiri kanan, fokus aja. Biarkan orang misalkan ada yang istilahnya mencaci, memaki, ada yang ngomongnya nggak enak, yang pedas dan sebagainya. Pokoknya saya mau lempeng aja. Nah, di situ mulailah saya diarahkan sama Kang Dani stay di base camp. Stay di base camp, ya, dengan Kang Rizal tuh, itu motivasi saya itu salah satunya cross rank saya tuh, Kang Rijal Miftahudin. Itu orangnya luar biasa yang selalu manas-manasin saya waktu di base camp. Kadang kita sama Kang Rijal itu untuk makan juga memang waktu merintis itu tidak tidak se ini sekarang gitu ya. Dulu kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali dapat makan itu, karena kita benar-benar berjuang dari nol. Belum ada peraihan waktu itu, belum ada pencapaian, belum banyak peraihan, ya. Nah, kita benar-benar berjuang gitu. Jadi intinya teman-teman, di setiap proses yang kita jalankan itu ada hasil yang luar biasa, teman-teman. Nah, itu salah satu perjalanan saya, teman-teman. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini, ya, apalagi sekarang, ya, udah tahun 2024, teman-teman. Udah tahun baru, apalagi sekarang udah bulan baru, teman-teman. Bulan baru, ya. Nah, yang sebelumnya, di bulan sebelumnya mungkin teman-teman, ya, belum maksimal dalam menjalankan bisnis ini. Nah, awal bulan sekarang harus benar-benar maksimal. Karena apa? Karena tahun sekarang harus menjadi tahun pembuktian buat Bapak Ibu semuanya. Ya, terutama yang masih muda, yang masih kuat, yang masih benar-benar konsisten. Gitu. Karena apa? Bisnis ini itu, teman-teman, bisnis luar biasa. Potensinya sangat luar biasa. Saya baru memahami bisnis ini itu 2 tahun telah menjalankan bisnis ini, bahwa bisnis ini itu wah benar juga, ini potensinya besar sekali. Saya baru paham benar-benar bisnis ini itu 2 tahun menjalankan bisnis ini, bahwa ada potensi yang jauh lebih besar, ya, ketimbang apa, ada bonus sponsor, bonus leadership, ada lagi potensi lainnya. Makanya saya, kenapa saya masih benar-benar serius fokus, ya, teman-teman mentor yang lain kenapa serius dan fokus, karena bisnis ini bisnis yang patut kita perjuangkan. Apalagi Bapak Ibu yang punya impian pengen lunas hutang, pengen terbebas dari riba, pengen punya kendaraan secara cash. Berarti harus apa? Harus benar-benar dimaksimalkan. Karena kalau misalkan kita di bisnis di luar sana memang bisa berhasil, bisa membeli kendaraan secara cash, tapi butuh waktu, ya, butuh waktu, ya, butuh waktu yang luar biasa. Tapi bisnis ini, teman-teman, ini bisa apa eh, menyeper waktu, ya, menyeper waktu yang tadinya, yang misalkan yang bekerja, mohon maaf nih, yang bekerja, yang gaji misalkan 5 juta per bulan atau 3 juta per bulan, kalau kita bisa nabung, ya, 1 juta per bulan, berarti 1 tahun berapa impian kita, ya, apa saja kalau ditotal-totalkan. Pasti Bapak Ibu juga punya impian, pengen kendaraan, pengen rumah dan lain-lain. Kalau kita benar-benar fokus di dunia pekerjaan saja, ya, untuk bisa apa namanya itu mencapai impian, belum tentu gitu, teman-teman. Tapi, ya, bisnis ini banyak yang sudah membuktikan. Untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai tim reseller, ya, harus benar-benar memaksimalkan, ya. Teman-teman yang baru bergabung, yang baru menjadi reseller, baik itu baru 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ya, yang harus Bapak Ibu lakukannya itu apa? Coba pelajari, ya, knowledge produknya seperti apa, ya. Setelah paham knowledge produk, baru sistemnya bagaimana,
ya. Kita lihat target pasarnya apa, kira-kira produk yang bisa kita pasarkan. Dan yang paling penting, saya yang apa pesan buat teman-teman ya, yaitu apa? Sering-sering konsultasi dengan mentornya. Karena apa? Karena mentor itu ya apa bisa dibilang ibu atau bapak kita, gitu mentor itu. Tapi untuk kesuksesan ya tidak ditentukan dari mentor, tidak ditentukan dari leader. Kembali lagi ke diri bapak ibu ya, mentor, leader ya, ataupun apa sponsor, upline dan lain-lain itu hanya sebatas jembatan ya, pembinaan gitu. Untuk bisa meraih kesuksesan tetap kembali lagi ke bapak ibu. Jangan sampai bapak ibu gini, ah saya gabung bisnis ini pasti apa dimentorin sama si A bisa sukses, belum tentu juga bapak ibu ya. Yang menentukan kesuksesan bapak ibu itu bapak ibu sendiri, kita sendiri ya. Cuman mentor itu memberikan fasilitas, nah ini arahannya, ini caranya seperti ini gitu. Jadi bapak ibu harus sering-seringlah konsultasi ya. Karena apa? Karena mentor tidak tahu kendala-kendala bapak ibu di lapangan seperti apa, jadi harus banyak bertanya. Selebihnya apa? Bapak Ibu setelah tahu ya, setelah sering-sering konsultasi, komunikasi ya dengan mentor-mentornya, insya Allah nanti bakal dapat solusi. Gitu. Jadi intinya Bapak Ibu ini tahun yang benar-benar kita harus maksimalkan ya. Karena apa? Bapak Ibu punya impian yang besar, punya harapan yang besar. Begitupun tim reseller di bawah jaringan kita punya apa namanya harapan dan impian yang sama juga. Jadi kita sebagai resellernya harus benar-benar memanfaatkan, memaksimalkan bisnis ini. Karena kalau kita mengacu dengan bisnis di luar sana, ya butuh modal yang besar ya, apalagi konvensional, apalagi mau buka franchise ya, minimarket ya, buka Alfamart dan lain-lain, pasti butuh modal yang besar untuk apa, untuk mendapatkan hasil yang besar juga. Tapi di bisnis ini teman-teman ya, dengan modal di bawah 10 juta, minim-minimnya 2.600.000, itu kita punya potensi hampir ratusan hingga miliaran. Coba Bapak Ibu bisa renungkan ataupun ilustrasikan. Coba kalau di bisnis di luar sana memang butuh modal yang besar, butuh skill, ya, butuh keahlian, banyak juga kompetitor, ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu lihat bisnis ini itu potensinya besar sekali. Tinggal bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan, mau belajar, mau benar-benar serius, mau benar-benar mewujudkan impian Bapak Ibu wasilah bisnis ini. Nah, tadi ya salah satunya apa? Konsultasi. Konsultasi ini tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu tahu ya yang jadi trouble, yang jadi problem di lapangannya seperti apa, yang belum bisa prospek, tanyakan ke mentornya. Pak, Bu, saya belum bisa prospek bagaimana? Belum bisa follow up bagaimana? Belum bisa eh, apa? Closing. Banyak sekali sekarang metode ataupun media-media pembelajaran. Apalagi Bapak Ibu ya sudah berada di tim yang luar biasa yaitu di SSB Team. Kita ada trainingnya, shopnya ya, ada training Zoom-nya online ataupun offline. Bapak Ibu tinggal memilih aja. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mau belajarnya. Ya, setelah belajar jangan hanya sekedar belajar tapi tidak ada actionnya. Jadi setelah belajar lakukan. Ya, Bapak Ibu dapat ilmu A, ya, jangan dipendam dulu, langsung lakukan. Sekiranya itu harus dilakukan, lakukan. Nah, itu Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kuasai. Nah, untuk bisa saya juga ke titik ini, Bapak Ibu, ya, ke titik ini tidak mudah, tidak gampang, ya. Banyak fase-fase yang saya lewati, ya. Banyak fase-fasenya, gitu. Saya tidak mudah bisa sampai ke luxury, butuh perjuangan, butuh istilahnya mengeluarkan tenaga, pikiran gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga ya, apalagi yang baru bergabung ya, yang baru bergabung jadi reseller ya, itu pasti ada yang namanya capek, lelah gitu kan. Pasti banyak ya. Banyak yang capek, yang lelah ya. Memang menjalankan bisnis itu capek ada, Bapak Ibu. Capek ada. Saya juga merasakan capek ya. Tapi lebih capek lagi kalau kita tidak benar-benar serius menjalankan bisnis ini. Ya.
Banyak di luar sana juga kita misalkan nggak menjalankan bisnis ini juga, ya kebutuhan harus terpenuhi, ya. Terus apa, penghasilan harus ada, ya. Dapur harus ngebul, Bapak Ibu, ya. Mau bisnis di bisnis ini juga atau enggak juga, Bapak Ibu tetap kebutuhan harus terpenuhi, capeknya ada, ya. Harus ada penghasilan dan lain-lain. Jadi lebih baik Bapak Ibu habis-habisan aja di bisnis ini. Fokus aja di bisnis ini. Insya Allah masalah hasil nanti juga ngikutin. Bapak Ibu, ya, kenapa saya masih konsisten padahal ada fase naik turunnya, bahkan sempat down sampai saya juga merasakan pengen berhenti karena capek, ya, karena dibully terus sama reseller-reseller apa, karena teman-teman, ya, atau dibully juga sama teman-teman yang lain gitu. Saya juga merasakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi di pikiran saya kalau saya sampai berhenti, ya, sampai berhenti, otomatis saya memutus impian saya. Udah seperti apa? Sampai sini impian saya kalau saya berhenti. Terus saya melihat keluarga, ada istri, ada anak, ada orang tua yang harus saya nafkahi, yang harus saya bahagiakan. Mungkin Bapak Ibu juga sama seperti itu, ya, punya keluarga, punya anak, istri, suami gitu kan. Nah, saya melihat seperti itu. Kalau misalkan saya tidak benar-benar maksimal di bisnis ini, otomatis keluarga saya mau seperti apa? Padahal mereka menunggu apa? Menunggu hasil dari kerja keras kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, yang hadir di malam ini harus benar-benar mentalnya itu dimaksimalkan. Karena kuncinya juga mental, teman-teman. Mental ini yang harus Bapak Ibu terus diasah, ya. Banyak misalkan mitra-mitra reseller-reseller yang misalkan kena semprot dari netizen di online, atau misalkan ada keluarga, ada tetangga yang menghujat, membuli dan lain-lain karena mentalnya belum benar-benar apa, benar-benar maksimal, ya, down, mau berhenti dan lain-lain. Kalau mitra baru wajar, tapi kalau setelah sudah dapat ambasador, wah itu patut dipertanyakan. Jadi harus benar-benar mentalnya mental baja, ya, mentalnya mental baja. Jadi apapun resikonya, yang paling penting tugas kita menginformasikan, masalah hasil nanti belakangan, ya. Yang paling penting tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai reseller terus dijalankan, ya, terus dijalankan. Karena apa? Hasil yang Bapak Ibu apa, proses yang Bapak Ibu sekarang lakukan itu adalah hasil nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan, ya. Saya juga, ya, tidak tahu 1 tahun waktu merintis itu, saya tidak tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya bisa dapat apa di bisnis ini, ya. Tapi yang saya yakini, ya, apa yang saya lakukan sekarang, apa yang saya kerjakan sekarang, insya Allah nanti akan ada hasil, ya, hasil perjuangan saya sebelumnya pasti akan dapat eh, nanti. Jadi Bapak Ibu harus yakini bahwa perjuangan Bapak Ibu di bisnis ini, proses yang Bapak Ibu jalani sekarang itu akan dibayar nanti dengan hasil bisa berkali-kali lipat. Capeknya 1 tahun, ya, tembus ambasador sampai luxury itu, capek 1 tahun itu bakal hilang seketika. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan titik di mana titik tersebut itu udah paling luar biasa, gitu. Nah, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Saya nembus luxury itu kurang lebih di bulan November, ya. Saya sama Kang Rizal Miftahudin, ya, yang sekarang mau ngisi juga, itu panasnya minta ampun Bapak Ibu. Sampai saya juga sampai pusing gitu. Karena apa? Karena dipanas-panasin terus. Nah, itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu, apalagi yang sedang mengejar ambasador, harus punya istilahnya kompetitor dalam hal positif. Nah, kompetitor saya itu Kang Rizal Miftahudin. Di situ saya, Kang Rizal posting, saya harus posting juga. Lihatin poinnya, wah, mau ngejar, saya harus lebih maksimal lagi. Jadi saling dorong gitu. Padahal di awal waktu merintis kita sama-sama berjuang dari nol, capek. Mau makan juga kadang belum tentu bisa dapat makan, ya. Waktu merintis di awal, peraihan belum ada. Yang paling penting saya dengan Kang Rizal berkomitmen suatu saat kita akan bisa merasakan luxury Kang Rizal. Ternyata terbukti Bapak Ibu, setelah saya dapat luxury bulan November, di bulan Januari Kang Rizal tembus luxury. Dan luar biasanya, dulu saya merintis merintis di base camp bareng Kang Rizal. Ternyata sekarang luxury, bangun rumahnya
bertetanggaan. Ini Kang Rijal, ini saya. Karena apa? Karena nanti setelah luxury kita jadi, rumah luxury jadi, saya pengen ngobrol di lantai 2 dan Kang Rijal di lantai 2. Kita ngobrol bareng-bareng. Inilah Kang Rijal, perjuangan kita. Dulu mungkin saya bukan siapa-siapa. Dulu mungkin kita dicemoohkan, disepelekan oleh tetangga, keluarga, dan lain-lain. Tapi saat ini kita merasakan rumah sendiri dengan hasil keringat tim kita bareng-bareng. Dan bagaimana caranya? Tim kita harus bisa merasakan juga apa yang saya dapatkan. Dan itu komitmen saya. Dan mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu ya yang menonton, yang hadir ya, ini bisa jadi inspirasi dan kalau ada hal positif boleh Bapak Ibu lakukan. Intinya Bapak Ibu pesan dari saya yang paling penting Bapak Ibu sering-sering konsultasi. Sering-sering konsultasi, sering apa? Komunikasi dengan mentor kita harus bagus ya, harus jalan. Kalau ada kendala sedikit pun tanyakan, ya, jangan dipendam, ya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu ada postingan, harus langsung segera diposting, jangan ditunda-tunda, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa prospek, tanyakan. Karena apa? Mentor juga pengen tahu apa yang jadi kendalanya. Nanti juga Bapak Ibu akan dapat pemahaman-pemahaman, apalagi banyak mentor-mentor luar biasa. Apalagi super sistem di SSB ini, wah pokoknya saya kalau saya melihat beberapa tahun ke belakang itu jauh ya, jauh super sistemnya dengan yang sekarang. Sekarang lebih gampang, ya, lebih mudah, ya, disiapkan. Tinggal Bapak Ibu, tinggal mau atau tidaknya. Yang paling penting Bapak Ibu ikutin setiap pertemuannya, baik pertemuan di online, di offline, ya, ikutin terus. Mungkin Bapak Ibu merasa, wah ini materi ini gitu-gitu terus. Ya, meskipun materinya itu-itu terus, tapi kita kadang suka ada lupanya Bapak Ibu. Ya, kadang kita ada lupanya. Mungkin karena kalau kita sering terus-terusan apa mengikuti pertemuan, baik offline, ya, training, workshop, dan lain-lain, ya, otomatis nanti sering-sering terus belajar akan mudah masuk dan sudah ada di luar kepala kita. Oh, kayak gini, kayak gini. Apalagi yang sering mentalnya naik turun, ya, naik turun. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perkuat lagi. Nah, yang paling penting itu. Terus selanjutnya impian Bapak Ibu. Kita harus punya impian, harus punya tujuan yang jelas. Karena apa? Karena Bapak Ibu ya, kalau misalkan tidak punya impian, ya, kita bakal asal-asalan jalankannya. Ah, yang penting saya mah gabung aja Kang Andi. Yang paling penting saya mah ngikut aja, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar melihat, nanti juga saya dapat luxury, nanti juga saya dapat bonus, ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan, tidak punya impian yang jelas, ya, otomatis jalankannya pun akan asal-asalan dan hasilnya pun asal-asalan, kadang masuk, kadang enggak, ya. Tiap hari apa? Tiap bulan baru masuk, ya. 1 tahun baru masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu ya harus jelas. Wah, ini Kang Andi ini bulan ini awal bulan Februari. Akhir bulan Februari bonus saya harus di atas 10 juta. Karena di bisnis ini itu tidak apa ya? Tidak melihat bonus mau berapapun. Bapak Ibu mau bonus berapapun bisa di bisnis ini. Mau 10 juta, 20 juta, 100 juta bisa. Ya, asalkan kerja kerasnya benar-benar memaksimalkan situasi. Ya, memanfaatkan situasi, memanfaatkan waktu. Nah, itu Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu benar-benar memaksimalkan. Karena apa? 2024 ini ya, jadi tahun yang harus Bapak Ibu uh, raih gitu ya impiannya. Yang tadinya pengen punya kendaraan, yang tadinya pengen lunas hutang, pengen rumah. 2024 harus tercapai, harus terwujud, usahakan ya semaksimal mungkin, sebisa mungkin, secapek mungkin gak apa-apa kita capai 1 tahun, 2 tahun, yang paling penting 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, Bapak Ibu sudah bisa meraih impian Bapak Ibu semuanya. Yakin dengan apa yang Bapak Ibu yakini, yakin dengan apa yang jadikan impian Bapak Ibu. Yakin dengan apa yang Bapak Ibu benar-benar pahami di awal. Jadi harus
di awal gabung ini tujuan kita itu apa? Harus benar-benar jelas gitu ya. Harus benar-benar jelas. Yakin dengan impian Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya pribadi pun yakin Bapak Ibu semuanya bisa bisa menjalankan bisnis ini, bisa terwujud impiannya. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan tidak yakin dengan impiannya, gimana mau benar-benar maksimal menjalankan bisnis? Saya percaya, saya yakin ya, Bapak Ibu juga bisa. Yang paling penting tadi konsultasi dengan mentor, ya, ikutin arahan mentor, ikutin setiap pertemuan. Karena apa? Pertemuan inilah ya salah satu napas ya di bisnis ini. Yang namanya napas kalau misalkan udah nggak ada napas yang berarti apa? Mati, ya, mati. Untuk itu Bapak Ibu ikuti setiap pertemuannya. Karena apa? Pertemuan ini napas di bisnis ini. Kalau Bapak Ibu tidak selalu mengikuti pertemuan, Bapak Ibu juga bisa rasakan bagaimana cara jalankan bisnis ini. Pasti akan asal-asalan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi yakin harus benar-benar siap ya, mentalnya mental baja ya. Harus istiqomah, konsisten ya, ikutin arahan mentor. Insya Allah Bapak Ibu juga akan merasakan hasilnya nanti. Pokoknya akhir tahun 2024 apa yang jadi impian Bapak Ibu bisa terwujud maksimal ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan karena mungkin durasi juga karena akan ada pemateri selanjutnya. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu, bukannya saya yang sok jago, sok bisa dan lain-lain. Mungkin ini sedikit sharing dengan saya ya, pengalaman saya di bisnis ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam setiap prospeknya dan tahun 2024 impian Bapak Ibu semuanya bisa terwujud, bisa tercapai apapun itu impiannya. Oke, sekian mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Saya kembalikan lagi ke moderator yang luar biasa. Ke saya kembalikan ke Kang Hendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.